kadang berperang dengan ingin hati. Jadi saya pernah ketemu dengan salah satu fotografer senior di Bogor yang dia bilang bahwa terkadang kita motret itu akal sama hati itu nggak pernah sinkron. Jadi si hati misalnya pengen motret matahari, akalnya hanya pengen motret pohon, kan gambarannya jadi siluet. Gitu. Nah, saya di sini mencoba untuk menyambungkan, mensinkronkan antara akal dan hati, di mana semua itu bisa terucap dengan kata-kata yang tadi saya bilang sudah ada kosakatanya gitu yang sudah saya catat. Seperti Imam Al-Ghazali pernah bilang bahwa karena sesungguhnya jiwa, akal, hati, dan roh inilah hakikat manusia itu sendiri, di mana hubungan sejatinya mampu menunjukkan kepada manusia akan arti kebenaran. Itu sih. Simpelnya itulah yang terakhir lah itu, Mas Didi. Ya mungkin contoh awal bisa dilanjut, Tia. Nah, ini sebenarnya mungkin gambarnya terlalu terang ya. Saya nggak edit lagi, punten. Ini adalah satu ruangan yang baru selesai dikerjakan. Ini di salah satu museum di Kota Bogor. Memang tempatnya menarik menurut saya saat itu. Jadi masih kosong, warnanya putih gitu. Jelas bersih, termasuk lantainya agak berwarna sedikit pucat. Nah, kata-kata yang saya tuliskan di sini, itu untuk mengungkapkan bahwa segala sesuatu ini ruangan baru nih, Mas Didi. Ini ruangan kosong baru yang mungkin akan diisi berikutnya gitu. Nah, saya sempat punya kata-kata yang sudah saya catat sebelumnya yang dituliskan di sini. Kembali kulihat ruang itu kosong tak serupa apa-apa. Saya beranggapan bahwa untuk memulai segala sesuatu, seperti mungkin malam ini kita mulai dengan visualisasi kata, saya tampilkan gambar ini gitu. Bahwa kembali kulihat ruang itu kosong tak serupa apa-apa. Berharap sih kita saat ini kosong untuk menerima apa yang kita jadikan pembahasan obrolan malam ini. Gitu. Jadi ya ini jadi mengosongkan gelas ya, Kenapa? Jadi mengosongkan gelas ini. Teman-teman diminta untuk mengosongkan gelas dulu. Untuk saat ini mungkin ya. Untuk saat ini iya. dengan maksudnya genre gitu ya Pak Dokter ya. Siap. Iya. Jadi nah itu gelas yang dipegang sama Kang Ruli itu harusnya kosong tuh. jadi ya diharap sih begitu, kita sama-sama mengosongkan dulu akal dan hati kita sebelum kita mulai sesuatu nih gitu. Karena seperti Kang Ruli bilang pernah ngobrol sama saya agak berat gitu nih pembahasannya gitu. Dan saya pikir sih berat nggak berat tergantung lagi kepada kita, kemampuan kapasitas kita gitu, gelas kita sanggup enggaknya untuk menerima gitu, untuk mengisi kekosongan itu. Begitu Mas Didi. Mungkin silakan ada dilanjut ya. Nah, ini pun agak menarik sebenarnya. Punten sekedap. Jadi ini saya ambil gambar ini sebenarnya ini apa ya, tali jemuran ini Mas Didi. Ini tali jemuran tetangga sebelah lah. Jadi saat siang kurang lebih ini saya ingat banget, saya ini ngambil sekitar jam 9 jam 10 lah kurang lebih. Sebenarnya ini gambarnya panjang nih, si tali ini panjang lah. Tapi saya crop segini karena ini simpul yang menarik nih. Ujung ini yang menarik. Captionnya sebenarnya pun apa ya, lebih ke arah perasaan hati sebenarnya. Ketika diam adalah bahasa cinta paling sempurna, dia tak terikat kata, hanya bercengkrama dalam bayangan dan rasa. Saya mencoba untuk mencocokkan gambar foto yang saya dapatkan dengan kata-kata ini gitu, di mana ada satu simpul yang terikat, ada bayangannya dengan gambaran bahwa dia terputus. Saya sengaja crop di situ, dia terputus, padahal itu adalah rasa yang mungkin saat ini kita punya gitu. Gambaran ini kan gambaran diam dalam artian bahwa dia terikat mati di simpulnya di ujungnya. Dan memang ini menurut saya bahwa bahasa cinta yang paling sempurna itu adalah ketika kita diam. Jadi kita bisa saling memahami antara kita
antara saya dan pasangan atau mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Gitu Mas Didi. Ya, apa juga ini Sebentar, Petia. iya Pak Dokter. Dalam ini kan kawat dengan bahasa cintanya Pak Dokter ya. Ini kan saya melihatnya ketidaksempurnaan dalam kesempurnaan kalau melengkapi dari Pak Dokter tadi. Siap. Kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan dalam kesempurnaan. Ketidaksempurnaan dalam kesempurnaan. Siap. Kalau bahasanya kan apa ya? Itu kan ada paling sempurna, cinta paling sempurna. Padahal di situ gambarnya tidak sempurna kan ya? Ya, benar. Itu dia makanya yang tadi saya bilang ketika gambarannya ini kan diam itu dalam artian bahwa kita emang terikat nih. Ini terikat antara si kawat dengan si tambang nih di foto yang saya ambil ini masih di tengah-tengah yang itu yang agak bayangannya agak sedikit melengkung itu adalah memang ketidaksempurnaan sebenarnya karena memang kita istilahnya kan saling melengkapi nih Mas Didi nih. Kita menyambungkan antara sudut sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu dengan satu kawat di sini yang tadi menurut Mas Didi mungkin tidak sempurna gitu, tapi itulah esensinya gitu. Dengan ketidaksempurnaan itu kita bisa saling menyatu gitu. Gitu. Kita bercengkrama dalam bayangan dan rasa gambarannya ini adalah kan yang tampak jelas adalah si bayangannya nih. Padahal rasanya itu mungkin adalah gambaran yang atas gitu. Si gambar kawat yang atasnya nih Mas Didi. Gitu. Iya. Ya, itu tadi mungkin betul yang kata Mas Didi bilang ketidaksempurnaan dalam kesempurnaan. Terima kasih loh Mas Didi dibantuin. Cuma nambahin Pak Dokter. Siap. Ya, mungkin bisa dilanjut. Nah, ini kemarin sempat ketemuan dengan Kang Ruli nih, saya disebut juga agak sedikit serakah katanya ya. serakah dalam artian bahwa semua genre saya ambil gitu loh. Tapi sebenarnya bukan semua genre saya ambil, tapi kebetulan memang momen yang saya dapat ini pas lagi naik gunung ini teh. Jadi ketika kemarin ngobrol sama Kang Ruli itu kan saya selalu bilang kebetulan ada teman yang sekarang lagi ikutan nih, ada Om Bambang. Beliau terbiasa motret landscape penuh gitu dari depan ke belakangnya jelas dengan F yang paling berapa biasanya pakai ya Om Bambang ya? Jam 11.13 lah beliau pakai. Nah, ini saya ambil kebetulan di atas Gunung Puncak Kencana. Jadi ada satu gunung kecil di antara Gunung Gede Pangrango dengan Gunung Salak. Ujung ini saya ambil adalah ujungnya Gunung Salak di pagi hari. Kebetulan memang pas beres subuh. Saya punya captionnya. Caption ini pun tercipta setelah gambar ini saya punya. Jadi yang tadi saya bilang terkadang saya udah punya caption, saya belum punya gambar. Tapi ini adalah gambar yang saya punya terlebih dahulu, baru saya dapatkan captionnya. Jadi kalau boleh saya bacakan, kalau kita jumpa tapi tak saling sua, kalau kita tersenyum bersama tapi tak lama, pun kalau kita saling bertatapan kau telah jauh. Ini posisi ketika saya memang sudah sampai di atas gitu, udah saya sampai ada di puncak, tapi kok nggak ketemu gitu. Karena memang kan kita di ujung tuh, kalau di puncak kan berarti di ujung. Saya beranggapan seperti itu. Saya nggak ketemu dengan ujungnya, padahal saya sudah sampai di atas. Kalau kita tersenyum bersama, tapi tak lama. Kenapa saya ambil kata-kata ini? Adalah suatu kebahagiaan ketika mungkin kita sampai di satu titik puncak kesenangan lah dalam tanda kutip. Tapi itu sebenarnya nggak lama karena sebentar lagi saya harus turun. Entah sehari, entah besoknya saya pasti akan turun lagi dari atas gunung itu. Pun kalau kita saling bertatapan, kau telah jauh. Ini adalah posisi ketika saya memang di ujung puncak Kencana dan itu adalah ujung dari Gunung Salak. Bahwa kita saling ketemu nih, kita saling bertatapan, kita saling pandang memandang, tapi jauh banget deh. Gitu. Untuk bisa seperti itu. Gitu sih, Mas Didi. Terlalu melo ya saya sebenarnya ya. Nggak cocok kayaknya jadi dokter. Nah, artinya mungkin cara pandang baru ya dalam melihat sebuah foto
sehingga memperkaya pengalaman umum kita yang baru ini, Pak Dokter, membantu fotografer dengan penemuan diri dan menawarkan kemungkinan baru untuk aplikasi jiwa, Pak Dokter mungkin ya. Nah, jujur sebenarnya Mas Didi, apa ya? Terkadang lebih utamanya gini, saya memotret itu kan ingin pun teman-teman yang lain gitu, yang misalnya yang ada di IG atau di FB itu tahu makna dan maksud foto apa yang saya ambil. Gitu. Jadi saya nggak pengen mereka mempersepsikan atau mengartikan foto itu masing-masing. Walaupun penyampaiannya dengan caption-caption atau puisi-puisi yang terkadang beberapa teman juga bahkan ngomong, kita naon sih Dan? Itu apaan sih gitu? Oh, gua nggak ngerti. ada juga yang bilang asetnya nyambung gitu. Jadi foto dengan si caption itu nggak nyambung gitu. Tapi jujur bahwa foto-foto yang saya tampilkan dengan caption yang saya paparkan itu pada prinsipnya nyambung antara mata yang saya lihat nih, saya melihat objeknya gitu, terus saya coba cerna di akal saya harus sesuai dengan hati saya gitu maksudnya. Iya. Berat artinya tadi nggak, artinya tadi ya mungkin yang disampaikan oleh mungkin ini nih Pak Dokter ya, mungkin biarkan foto mencari tuannya sendiri gitu ya. artinya makna atau arti sebuah foto itu bisa dijaga tunggal, artinya bisa sekalipun kekuasaan dan atau senjata yang lain, artinya bisa memberikan universal pemaknaan ya. Mungkin itu ya Pak Dokter ya. Iya. Tapi ya itu tadi prinsipnya saya pengennya penikmatnya gitu atau yang melihatnya tahu maksud dari foto yang saya ambil. Gitu sih Mas. Lebih ke sana. Walaupun penyampaiannya kalau kata teman-teman sedikit kedilan-dilanan ya. Bucin. Walaupun itu tadi gitu. Anak senja. Oh ya. Anak senja Ted ya. Walaupun ya emang Dilan dengan saya mungkin seumuran pada prinsipnya gitu ya. Pada saat itu. Tapi memang luar biasa. Ini seorang pujangga dan juga seorang visual. Itu tadi gitu. Apa? Teman-teman selalu bilang juga gitu, bahkan istri saya selalu bilang, lu masalah jurusan Pak. Tapi untungnya gitu Mas Edi. Jadi ketika saya praktek saya nggak pernah menyampaikan hasil pemeriksaan atau yang lain-lainnya dengan kata-kata seperti ini gitu. Takutnya pasien malah semakin nggak ngerti gitu dengan penyakit yang dia derita. Jangan-jangan ngasih resep juga pakai begitu kan? Iya benar Bun. Benar. Jadi ada catatan kecilnya gitu di bawah kan? Iya benar Bun. Jadi diharapkan si apotekernya tahu gitu, oh harga yang harus dikeluarkan sekian gitu. Berarti ini sudah masuk psikologi ini ya, Pak Dokter ya. Gimana Mas Edi? Fotografi. Artinya ini sudah memasuki ruang psikologi fotografi juga ini. Aduh. Tadi udah Pak Dokter kan menyampaikan seperti tadi yang Pak Dokter sampaikan itu, barisan pasien seperti itu. Siap. Bisa dilanjut Tia mungkin. Nah, ini dia. Ini pun tambahan. Ini saya agak apa? Maksudnya saya senang banget kalau misalnya motret itu jadi di sekitaran Bogor kan banyak danau, banyak setu orang bilang ya. Saya selalu senang motret di sekitaran setu sebenarnya. Gambaran ini saya ambil pagi hari saya ingat banget ini saya ambil di Setu Cibinong dekat Pemda Cibinong ini. Captionnya yang saya bikin adalah dalam diam ketika lisan tergantikan hati untuk bicara. Ini refleksi diri lah. Apa ya? Jujur pada prinsipnya saya ini orangnya pendiam sebenarnya. Diam-diam maluin gitu.
Jadi dalam diam itu lisan tergantikan hati untuk bicara. Kembali lagi ke foto yang beberapa yang sebelumnya, bahwa yang Mas Didi bilang bahwa ketidaksempurnaan dalam kesempurnaan. Apa ya? Ini di luar konteks misalnya. Ketika kita memotret atau yang lainnya, walaupun bukan sebagai bahan untuk mencari uang, lebih ke hati kita memotret, biasanya apa ya? Hasil foto itu akan berbicara. Menurut saya seperti itu. Jadi diamnya gambar ini, diamnya foto ini itu menggantikan lisan untuk berbicara. Itu yang ingin saya sampaikan. Refleksi yang tergambarkan itu adalah apa ya? Memang posisikan bahwa si diamnya itu yang bawah. Diamnya itu adalah gambar yang bawah. Si gambar bayangannya. Kita adalah yang di atas. Gitu. Gambaran yang di bawah itu mencerminkan apa yang di atas. Saya nggak mungkin juga bilang bahwa Dadan itu seperti ini pada prinsipnya. Pasti ada bayangannya, ada refleksinya di dalamnya itu, bahwa ya itu tadi melo dan kedilan-dilanan itu gitu. Jadi ya ini lebih ke situ lah gambaran. Gitu. Mungkin bisa dilanjut ya. Nah, ini pun menarik ini. Makanya yang tadi bilang Kang Ruli sempat bilang bahwa saya serakah untuk semua genre, saya ambil foto-fotonya. Ini nggak sengaja, ini kurang lebih 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu lah. Foto ini saya ambil ketika saya memang ke rumah ibu, dan ketika mau keluar rumah, pas buka pintu kok bayangannya cakep nih gitu. Ini bayangannya cakep nih. Gitu. Jadi saya ambil foto ini duluan sebelum caption keluar. Seperti tadi saya bilang, biasanya saya udah punya vocabnya nih, udah punya kosakatanya. Si foto dengan momennya itu akan menyusul gitu. Akan saya coba cari yang sesuai dengan kata-kata. Tapi ini saya dapat dulu gambarnya, baru kata-kata itu menyusul. Jadi coba saya bacakan bahwa kala sudut pintu penuh bayangan adalah tentang aku, kenangan dan sajak tentangmu. Ini kembali lagi bahwa konteksnya saya di rumah ibu. Ini di rumah ibu saya. Jadi kala sudut pintu penuh bayangan adalah tentang aku, bahwa memang saya dulu di sini gitu. Saya dulu di sini nih. Penuh kenangan dan sajak tentangmu. Sajak tentangmu ini pun saya bicarakan adalah ibu, karena memang tinggal ibu yang ada. Jadi apa ya? Lebih ke arah memori aja kali ya Mas Didi ya, bahwa saya pernah di sini gitu. Terus ketika pulang, ini bukan pulang, harusnya pulang adalah ke rumah ibu gitu, tapi saya melihat bahwa ketika saya harus keluar dari rumah itu, gambarannya adalah kata-kata yang saya sebutkan ini gitu. Sok, mangga. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa kita kan coba berdamai nih. Jadi kita coba berdamai gitu, berdamai antara akal, mata, dan hati kita. Saya punya prinsip bahwa memotret itu harus kata hati, jangan kata orang. Jadi kalau kata orang bagus, ya belum tentu juga bagus menurut saya gitu. Tapi ini gambaran bahwa ini gambaran hati saya lah pada saat saya ngambil foto ini. Kembali pada akhirnya aku jatuh sekali lagi pada rasa enggan bernama amarah. Warnanya cocok nih, merah nih. Ini cocok warnanya merah. Gitu. Dengan ada garis yang menyudut dan titiknya gitu ya. Saya anggap bahwa ini titik saat dimana memang saya ambil foto ini, saat itu saya marah. Dan jujur yang tadi saya bilang, saya ini orangnya pendiam gitu. Saya bukan orang yang bisa juga untuk langsung ngomong belak-belakan, segala macamnya seperti itu. Ya akhirnya saya bikinnya seperti itu tuh Mas Didi tuh. Kembali pada akhirnya aku jatuh sekali lagi pada rasa enggan bernama amarah. Jujur pasti semua orang juga sebenarnya nggak mau untuk marah-marah gitu, tapi kesentil, keusik sedikit dengan sesuatu yang
prinsipal, terutama saya akan jujur saya akan selalu marah ketika hal-hal yang prinsip buat saya itu kesentil gitu. Nah, ini kejadiannya adalah seperti itu, gitu. Jadi gambarannya cuma ini sofa warna merah. Saya ambil sudutnya, fotonya, saya sesuaikan dengan caption yang saya dapat, yang saya punya lah. Itu masih. Aduh ini, jadi kayak Dilan beneran saya sedih teh. Tapi sangat menarik Pak Dokter. Siap. Artinya apa ya? Membuat sebuah fotografi ini sebagai kultural, bagaimana fotografi ini menjadi sebuah kajian, menjadi alat bantu untuk membuka dan memahami lapisan-lapisan diri ya, khususnya personal dari fotografernya gitu ya Pak Dokter ya. Ya Mas Dede. Gitu. Tadi yang saya bilang bahwa kita itu pasti punya sesuatu lah, punya sesuatu yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ini salah satu cara saya gitu untuk menampilkan, mengekspresikan apa yang saya dapatkan. Walaupun terkadang ini jujur ya, Mas Dede dan lain. Yeah. Jujur bahwa terkadang persepsi yang saya dapat, yang saya punya akan berbeda dengan persepsi orang lain. Istri saya sendiri aja kadang suka apa istilahnya? Kadang suka kegeeran ataupun kadang tiba-tiba marah-marah gitu. Katanya, wah itu kok bahasanya agak sedikit misalnya dalam tanda kutip mesra. Ke siapa tuh? Loh, kan saya bingung lah. Lah siapa lagi ya gitu kan? Siapa lagi? Atau ya seperti ini ada gambaran merah ini dengan kata-kata itu nih. Saya ya kata gitu. Enggak, padahal kan belum tentu juga ke dia, tapi itu tadi lah. Mungkin hal-hal seperti itu akan berbeda persepsinya antara saya dengan yang lain. Dan saya berharap, yang tadi saya bilang bahwa saya berharap bahwa yang lain paham bahwa ini yang saya rasakan saat itu. Gitu maksudnya. Iya Pak Dokter. Dan yang pasti mungkin Pak Dokter ini menghadirkan sesuatu ya, bahasanya kalau anak sekarang itu kultural kontemporeri ya. Perpaduan gambar-gambar yang sangat kontemporer dan juga melonya ala Dilan itu ya. Mas Didi, saya jujur, saya besar 90-an lah. Saya beranjak remaja dewasa itu 90-an. Ketika masih ada Club Project, ketika masih ada Dewa, masih 19. Iya. Ada Letonya, ada yang lain. Nggak tahu. Oh iya. Milenial ya Teh ya. Jadi kan mereka punya apa sih? Punya lirik lagu tuh yang menurut saya tuh yang mantap ya. Wah, luar biasa itu kan gitu. Tanpa perlu kita tahu apa maksudnya dengan mendengar teksnya aja gitu, lirik lagunya, oh kita tahu nih. Oh, ini pasti begini nih gitu. Khususnya lirik-liriknya Club Project ya. Wah, itu dia. Kata-katanya kan aneh itu Mas Edi. Kata-katanya Club Project itu kan aneh gitu. Saya sampai melangut jiwaku, melangut apa saya mikirkan gitu loh. Banyak lah kata-kata yang saya jadikan referensi. Saya suka itu tadi saya bilang, saya suka mencatat kata-kata atau kalimat tertentu, saya catat buat referensi ketika nanti saya bikin caption lah biasanya. Gitu. Jadi lebih banyak diinspirasi oleh lirik-lirik lagu dari grup-grup musik tersebut ya Pak Dokter ya, untuk mengekspresikan apa yang ada di isi hati dari Pak Dokter. Bukan menginspirasi sebenarnya ya, tapi lebih ke bahwa memang saya besar bersama mereka gitu aja sih. Kita zaman dulu kan bukan zaman digital seperti sekarang yang kita yang pengen punya lagu atau kaset tertentu itu bisa download. Kita kan dulu ngandelin kaset kosong, ngerekam stasiun radio, rekam tahu-tahu ada penyiar yang ngomong di tengah-tengah, itu kan gondok banget tuh. Padahal itu kata-kata yang paling enak di tengah-tengahnya itu biasanya kan gitu. Pasti itu pakai klip yang nama mereknya P ini. yang beli kaset kosong itu harus nabung 2 minggu dulu itu Mas. Jadi. Iya, benar. Silakan Pak Dokter dilanjut Pak Dokter. Ya dilanjut ya punten.
Nah, nah ini adalah sedikit gambaran foto dengan caption yang merayu dalam tanda kutip nih. Saya ambil ini di, sebentar, saya lihat dulu gambarnya, saya ingat banget. Saya ini ambil ketika jalan pulang, ini di Jalan Raya Bogor, di flyover Cibinong ini, saya ingat. Saya bacakan captionnya. Mungkin aku bukanlah awan yang kau tunggu, tapi yakinlah bahwa aku adalah langit yang selalu menemani harimu. Gitu. Kang Ruli jangan nangis satu Kang Ruli mah udah sedih. Gali yang gini-gini. Bahaya nih. Itu tadi. Kang Ruli baper. Mungkin aku bukan awan yang kau tunggu gitu. Terkadang kan ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kehadiran kita atau kehadiran siapapun bukan sesuatu yang memang ditunggu-tunggu. Tapi saya beranggapan bahwa saya pulang itu adalah sebagai langit di mana memang orang rumah tuh pasti akan selalu saya temani gitu. Jadi ini gambar saya ambil plus caption langsung saya bikin. Jadi saya waktu itu bawa mobil, saya lihat gambarnya, saya langsung bikin tulisannya. Gitu. Seperti itu Mas Didi. Agak-agak gimana ya? Aduh. Kang Dadan, ini mah semua yang dengerin tuh sambil senyum-senyum teh. Senyum kumaha ya, Bun? Sebenarnya pas Pak Dokter. Untuk anak-anak yang masih dalam kutip masih jomblo lah. Waduh. Mantep ini. Apalagi kasmaran ini. Bisa dibuat referensi punyanya Pak Dokter ini. Oh ya, nanti ada sesi kedua atau ketiga yang nanti akan saya tulis tuh itu dari tadi yang masih disebutkan. Mungkin bisa dilanjut dulu Teh ya. Agak banyak nih, 31 ya. Iya. Ini dia. Ini pun foto baru saya ambil. Kau masih sekedar bayang dan rinduku pun kian membisu. Jujur, nanti ada di esensi yang saya tuliskan bahwa memang kita akan sedikit tersentil, terusik itu ada 3 hal. Pertama adalah ketika kita jatuh cinta, Mas Didi. Kedua itu ketika kita marah atau cemburu. Yang ketiga adalah saat kita ditinggalkan. Itu adalah momen-momen di mana biasanya, ini saya pribadi, biasanya itu otomatis tuh langsung keluar aja gitu kata-kata itu. Dan ini adalah gambaran bahwa jujur saya orangnya pun adalah seorang yang perindu. Saya rindu keluarga, saya rindu rumah, saya rindu suasana sehari-hari dan yang lain-lain lah. Dan ini gambaran pada saat ya belum lama lah ini. Itu ada Om Hengki sampai ngomong nggak nyangka ya Dokter Dadan romantis banget. Kayak baru tahu aja nih Om Hengki nih. Bisa dilanjut mungkin, ya, Kang Ruli. Ini apa ini? Ini gambaran sebenarnya foto ini adalah foto jalan tol di dekat rumah. Ini di jalan baru di Bogor. Jalan tol baru juga sebenarnya. Ini setiap saya lewat menarik nih gitu. Ini ada satu sudut yang baru selesai dibikin karena sisi yang lainnya udah selesai nih. Menariknya adalah ini terpotong ketika memang ada lambang S, dilarang berhenti gitu. Dan ini sebagai ujung dari jalan yang belum selesai. Saya ambil pagi-pagi, makanya saya langsung tulis captionnya pun dengan selamat pagi gitu. Ini adalah jalan ketika mau pulang nih. Jadi selamat pagi, jangan kau lupa temui aku. Tapi ada tambahannya. Di persimpangan jalan di ujung harap. Kalau memang balik lagi bahwa ketika akal, mata, dan hati harus berdamai, ini ada sesuatu yang menurut saya
agak nggak sinkron sebenarnya gitu. Apa ya? Kok harus di ujung jalan, tapi di ujung harap gitu. Di persimpangan jalan di ujung harap. Saya beranggapan bahwa, oh ini saya mau pulang gitu. Ini saya mau pulang pagi hari. Punten, kalau dokter mah kadang pulang ke pagi hari. Di persimpangan jalan di ujung harap dengan harapan bahwa oh yang di rumah yang akan saya temui pun dalam keadaan yang senang, dalam keadaan bahagia di mana saya baru pulang dalam tanda kutip dengan lelah dan capeknya lah gitu. Nah, biasanya Mas Didi punya persepsi lain nih kalau gambar-gambar kayak gini nih. Saya malah nunggu nih, atau Kang Ruli nih biasanya punya yang Kalau saya malah jangan pernah berhenti berharap aku, Om. jangan berhenti berharap. Iya, jangan pernah berhenti berharap aku. Maksudnya akunya itu kan jangan untuk menyambung, kalau lupa temui aku kan jangan pernah berhenti berharap aku. Artinya oh iya. Kan ada berhenti, Om. Ada berhenti tuh Pak Dokter. Oh iya. Itu tadi itu kenapa saya ambil ini karena emang ujung jalannya tuh habis gitu kan. Habis dengan tanda S dengan tulisan bahwa sepanjang jalan tol ini dilarang berhenti gitu. Wah, itu kan apa? Saya anggap nih gambar kalau saya selalu bilang bahwa gambar tuh lucu gitu. Oh, jadi apa fotonya lucu nih kalau objeknya lucu nih kalau saya foto gitu. Ya ini gitu. Ini di ujungnya nih, di ujung jalan yang belum selesai, berarti kan hitungannya ini adalah ujungnya harapan. Kan nggak mungkin juga nanti Mas Didi loncat dari ujung sini ke bawah gitu kan. Saya juga nggak mau lah, orang belum jadi. Bisa dilanjut, Teh? Nah, balik lagi kan. Ini pun adalah ini awalnya adalah satu ruko megah di sisi jalan yang tadi saya foto itu. Dia harus dibongkar karena perlebaran jalan. Dan sudah banyak aksi vandalisme, jadi banyak coret-coret di tembokannya. Menariknya adalah ini ada satu gambaran muralnya yang mencerminkan kayak orang lagi ngintip gitu di bawah bayangan jalan tol yang di atasnya. Ya, saya pun langsung bikin kata-katanya tuh. Hanya bisa sembunyi di balik puisi kalau aksara tak mampu mengeja kata. Itu saya bilang yang bahwa saya kedilan-dilanan, saya terkadang tidak bisa langsung mengekspresikan, ngomong langsung apa yang saya pengen, ngomong langsung apa yang saya maksud. Biasanya orang rumah sih udah tahu tuh. Saya selalu menyembunyikan secari kertas puisi di dompet kah? Saya cari kertas puisi di lemari baju kah? Gitu. Biar dia baca lah. Nyonya bisa baca lah gitu. Oh, saya saat ini sedang bagaimana gitu. Nah itu saya tuliskan seperti itu. Hanya bisa sembunyi di balik puisi kalau aksara tak mampu mengeja kata. Agak apa ya? Agak aneh juga ketika saya sering banget bikin kayak begini, padahal saya bertugas di tempat yang semi militer gitu Mas Didi, yang galak-galak gitu kan, yang badannya keker-keker gitu kan. Tapi yang periksanya kayak begini gitu, kayak saya ini. Putus Putus ya? Kita yang putus. Bun? Ya, Putus dua-duanya ya? Halo? Om Dadannya putus. Halo? Dengar nggak Om Didik? Coba di Dengar. kontak. Dengar ya? Halo ya? Berarti cuma Pak Dokter ini yang itu. Biar dikontak dulu, Mas Didik aja dulu bisa ngobrolin soal ngasih ulasan kali. Iya. Baik, sambil mengisi waktu menunggu Pak Dokter Dadan, saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Dokter Dadan ini adalah bagaimana sebuah mengonstruksi
sebuah gagasan-gagasan baru dengan menyatukan ya, menyatukan antara bahasa visual dengan bahasa puisi. Dan artinya bagaimana sesuatu yang puitis dengan dihadirkan sebuah gambar yang sangat realis. Penyatuan ini mungkin jarang yang orang kita bisa, kebanyakan kita hanya mengambil gambar. Tapi bagaimana ungkapan isi hati ini jarang sekali untuk diungkapkan. Nah, saya melihat ungkapan dari Pak Dr. Gatot adalah sebagai rekonstruksi atau mengungkapkan, membuka isi hati, lapisan-lapisan dirinya untuk mengungkapkan bahwa ini sebenarnya saya yang kedilanan itu. Itu sih. Saya kembali, Mungkin saya itu ya. kembali. Ya. Saya kembali. Oke Pak Dokter. Siap. Maaf, saya ngisi sedikit catatan tadi Pak Dokter. Oh, siap. Saya percaya lah sama Mas Didi. Enggak, maksudnya putus. Waktunya Pak Dokter putus tadi. Iya, siap. Mungkin bisa dilanjut ininya. Ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah esensi yang kedua dari 10 gambar yang pertama. Pada kenyataannya saat memotret terkadang ada pergolakan antara akal dan hati. Rasa ego antara keduanya malah membuat kita terlalu terpaku akan patokan baku dan tidak pernah lepas. Jadi yang tadi saya bilang bahwa ketika akal pengen menggambarkan sesuatu tapi hati enggak, karena biasanya kita berpatokan bahwa maaf kita seperti ada ini ROT-nya seperti ini gitu, poinnya harus seperti ini dan yang lain-lain gitu. Malah tidak lepas, kita tidak menggambarkan siapa kita sebenarnya. Itu menurut saya. Dalam perjalanan selanjutnya muncullah kumpulan aksara dalam bentuk kata dan kalimat yang seperti menengahi apa yang kita lihat sehari-hari. Hal tersebut yang kemudian membantu menciptakan karya dengan mensinkronkan antara momen yang tercipta dengan kumpulan kosakata yang sudah ada, ataupun demikian sebaliknya, bahwa saya udah punya fotonya duluan, saya udah punya gambarnya duluan, baru saya cocokkan dengan kosakata yang ada gitu. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dilanjut Teh. Nah, kembali ke esensi yang tadi saya sebutkan. Ini gambar ini pun menurut saya menarik gitu. Ini di salah satu gang kecil di Jalan Surya Kencana. Ini kita sebenarnya kemarin janjian sama Kang Ruli di Surya Kencana, cuman hujan gitu. Ini ada satu gang, ada muralnya juga, ada coretan di dindingnya, ini bagus gitu. Saya coba bacakan captionnya. Kau tercipta karena aku ada, kau adalah potret hitam putihku, di mana aku ada klisenya gitu. Jadi saya beranggapan bahwa siapapun gitu yang dekat dengan saya, entah istri, entah anak-anak saya, itu adalah karena saya. Mereka adalah potret hitam putih saya. Baik buruknya mereka itu adalah gambaran dari saya, di mana saya adalah klisenya. Saya beranggapan seperti itu. Gambaran fotonya mungkin nggak sesuai dengan caption gitu. Seperti yang tadi saya bilang, banyak yang bilang bahwa ternyambung gitu. Ini caption sama foto ternyambung, tapi saya melihat bahwa saya sengaja membuat foto ini menjadi BW, menjadi hitam putih dengan gambaran bahwa gambaran fotonya itu adalah seorang anak perempuan yang sedang memandang kita gitu. Saya melihatnya dia melihat, si gambar ini melihat siapa kita, siapa saya, dan siapa dia. Gitu Mas. Siap Pak Dokter. Udah habis apa? Masih ada lagi Pak Dokter? Wah, ini Kang Ruli nih yang pegang ininya nih, adminnya nih. Banyak ya Kang Ruli ya? Ada, masih banyak sampai jam. Enggak, maksudnya presentasinya masih banyak ya. Masih. Apa yang ini yang terakhir? Sampai imsak katanya. Banyak. Iya. Oke. Nah, ini gambaran berikutnya. Begini, orang terkadang teman-teman fotografer tuh paling seneng motret adalah ketika sunrise dan ketika sunset.
ketika sunrise dan ketika sunset. Saya mengambil ini di sebuah setu Citatah di Cibinong ketika mau berakhirnya senja lah. Saya coba bacakan captionnya. Kehadiranmu layaknya pesan rindu yang pernah tertuliskan, kemudian dihapus, kemudian dihapus, kemudian dihapus tanpa sempat dikirimkan. Jadi kehadiran senja itu dengan sunsetnya, menurut saya adalah apa yang saya tuliskan seperti ini gitu. Kehadiran sunset itu kan sebentar, kehadirannya senja itu kan sebentar. Ya ibaratnya adalah seperti pesan rindu gitu, pesan rindu yang sempat tertuliskan, kemudian terhapus. Kenapa? Karena tiba-tiba dia hilang, belum sempat kita kirimkan gitu, si pesan rindu itu. Karena memang waktu ini balik lagi bahwa waktu atau momen adalah sesuatu yang cepat yang harus segera kita ambil biasanya. Gitu. Biar cepat kita lanjut. Teh. Enggak. Ini diambil di daerah Sukabumi fotonya. Bersama sajak kularutkan mimpi malam tadi, seperti embun pada awan yang merelakan hujannya. Sapardini ya. Jadi hujan di bulan Juni. Seperti Sapardi ya. Iya. Jadi ya memang menarik gitu loh. Gambarannya menarik. Ada kupu-kupu hitam hinggap di rumpun padi, masih pagi-pagi, masih ada embunnya gitu. Ya seperti itulah Mas Dila. Mungkin bisa dibaca sendiri, nanti teman-teman mungkin bisa nanya dan segala macamnya lah. Saya jadi apa nih? Jadi kalau sendiri bawaan. Gak apa-apa Pak Dokter, lanjut Pak Dokter. Ya dilanjut ya. Nah, ini menarik adalah foto tangan Bebek ini, tangan Bebek. Dia lagi sebenarnya nggak sembunyi sih, dia lagi memang posisinya lagi gitu di satu sisi kontainer. Di sisi kontainer. Saya coba bacakan captionnya. Hingga berkarat, tak perlu kucari, walau sembunyi, kamu selalu di hati. Gitu. Apa ya? Ini gambaran berkaratnya adalah gambaran si kontainer itu gitu loh. Yang saya ambil sebagai foto. Tak perlu kucari, walau sembunyi, kamu selalu di hati, karena mungkin beranggapan bahwa yang bersangkutan itu sembunyi gitu. Padahal nggak ngumpet. Lu mau ngumpet gimana pun ceritanya lu ada di hati gua gitu. Dilanjut teh. Seperti tadi saya bilang, saya senang motret di setu atau di danau. Ini gambarannya adalah hari ini, esok, lusa dan seterusnya, aku tetap laki-laki yang sama untukmu, untuk waktu, hidup dan jiwamu. Saya melihatnya bahwa ini setu, gambarannya ini sunset nih, sore hari. Setunya, jadi sisi yang paling depan itu adalah warnanya agak sedikit kebiruan, terus ke arah atas itu warnanya keemasan. Saya melihat bahwa, balik lagi bahwa esensi hidup itu adalah waktu. Gitu. Hari ini, esok, lusa dan seterusnya, aku tetap laki-laki yang sama. Gitu. Untukmu, untuk waktu, hidup dan jiwamu. Gitu. Saya bilang bahwa untukmu, waktu, hidup dan jiwamu ya karena memang saya hidup sama siapa lagi gitu loh. Gitu. Saya hidup sama nyonya lah. Gitu. Nah, jadi nangis saya. Dilanjut teh. Dilanjut. Nah, gambar foto ini sempat dapat apresiasi nih dari Kang Ruli nih sama Kang Herdi nih katanya. Ini fotonya. Sebenarnya pun foto
foto nggak sengaja ya. Foto nggak sengaja. Asli warnanya sih agak kebiru-biruan. Saya bikin sengaja hitam putih. Ini aku dengan segala kegundahan yang kutitip dalam sajak. Tergenang dalam hujan dan setumpuk rindu. Jadi gambarannya adalah ranting itu kan ranting yang terendam di air ini saya gambarkan bahwa itu adalah saya gitu. Jalan dengan cabang-cabang yang banyak, saya anggap bahwa jalan hidup saya memang agak sedikit bercabang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ini yang bercabang apanya, Om? Apa tuh? Yang bercabang apanya? Oh, yang bercabang apanya ya? Hidupnya bercabang-cabang, yang bercabang apanya? Jalannya gitu loh. Jalannya. bukan yang lain. Dia jangan rame, dia ada di sini. Jadi tergenang dalam hujan dan setumpuk rindu. Ya, itulah ya. Saya orangnya terlalu melo lah, terlalu melankolis. Jadi apa-apa tuh nggak jauh dari cinta, rindu dan cemburu lah. Oh, gitu. Wajar banyak cabangnya ya, Om ya. Oh ya banyak ya. Mantap ya. Teh ya, bisa dilanjut Teh. Nah, ini sempat jadi pertanyaannya Mas Didi nih. Waktu Kang Ruli presentasi ya. Berapa? 2 minggu atau 3 minggu yang lalu lah. Jadi ini pun saya ambil ketika di persimpangan lampu merah, jalan yang selalu setiap hari saya lewati. Pun tidak sengaja gitu. Posisi saya lagi pas banget ini di sini. Langitnya lagi bagus banget lagi. Adakah aku di arah yang kau tuju? Separuh rencana dalam perjalananmu. Apa ya? Usia udah di kepala 4, saya selalu beranggapan bahwa berarti separuh lagi lah usia saya gitu. Yang namanya di persimpangan jalan lampu merah, pada saat lampu merah itu saat saya berhenti. Saat saya berhenti untuk menentukan, saya melihat bahwa ini untuk saya menentukan kemana lagi nih jalan yang harus saya lewatin gitu. Balik lagi ke gambar yang sebelumnya bahwa yang tadi saya bilang hidup saya bercabang-cabang, jalan hidupnya bercabang-cabang. Nah, ini titiknya nih, titik persimpangannya nih Mas Didi nih. Bahwa pas lampu merah harus mikir, karena ini namanya persimpangan, harus ke kiri, ke kanan, lurus, atau kemana lah gitu ya, ke depan, ke belakang. Saya melihatnya bahwa memang tinggal separuh lagi nih jalan hidup nih gitu. Tinggal bagaimana kita menentukan jalan selanjutnya. Ya, spiritual banget ini, Om. Dari paragraf yang pertama. Siap. Ya kan kemarin sempat jadi pertanyaannya Mas Didi nih. Iya. Karena sangat menarik memang, ada 2 tanda yang satu berhenti, satu menuju yang ke arah langit. Sebenarnya ini kan gambar di rotate ya, Pak Dokter ya. Siap. Iya, nggak artinya spiritual banget kalau kita merasakan kan dari kata yang ada di bait pertama itu benar-benar spiritual banget. Artinya kemana lagi kalau kita nanti pada akhirnya kan semuanya kita sendiri yang abadi di suatu ruang yang hampa itu kan gitu. Iya. Hitam menuju ke atas kan itu kan seperti itu. Ya gambarnya memang seperti itulah Mas Didi. Walaupun ada yang beranggapan bahwa orang beranggapan bahwa hitam itu terkadang sebagai tanda yang jelek lah. Padahal memang nanti kita gelap gitu loh. Apakah nanti di dalam kegelapannya kita jadi terang, ya itu balik lagi ke kitanya. Karena memang ya itu arah yang kita tuju tuh ya kita yang nentuin lah. Hitam itu juga belum tentu sesuatu yang suram, tapi hitam itu juga bisa menandakan suatu ketenangan juga kan. Kenapa kayak seperti filosofi Semar itu kan digambarkan hitam, yang dimana dia lebih dianggap lebih menenteramkan, menenangkan. Dia di atas api, di atas air dan sebagainya. Ibaratnya buminya gitu loh, yang membuat ketenteraman itu.
Itu sih Pak Dokter. Siap. Spiritual banget kalau itu. Bisa dilanjut mungkin. Iya. Nah, balik lagi. Ini berhubungan dengan yang tadi lah, waktu lah. Ini posisi apa? Posisi apa sih biang lala ya? Apa istilahnya ini? Iya, biang lala ya. Biang lala mah di Dufan. Jadi, hai waktu, hingga kapan aku dan dia akan bertemu? Saat kau berputar, aku dan dia kian menjauh. Kau perlu tahu, wahai sang waktu, bahwa rindu ini butuh jawaban darinya. Mungkin sebagian beranggapan bahwa ini lebih ke arah hubungan percintaan dalam tanda kutip. Tapi saya bikin ini balik lagi seperti gambar yang sebelumnya, bahwa ini lebih ke arah rindunya saya gitu ke sang pencipta. Betul. Bahwa kapan sih, kan ada satu titik di mana kita memang pasti akan bertemu gitu. Cuman karena waktu akan terus berputar, dan saya mengakui bahwa saya bukan tipikal orang yang religius banget juga sih Mas Didi. Gitu. Jadi saat kau berputar, aku dan dia kian menjauh. Walaupun harus diketahui bahwa memang rasa rindu itu pasti ada gitu. Gitu Mas. Ya, Pak Dokter. Ya, mantap. Ya. Bisa dilanjut mungkin Kang Ruli, Teh Tia. Nah, berhubungan lagi nih Mas Didi, berhubungan lagi dengan gambar yang sebelumnya. Kesendirian atau kesepian itu kan pasti ada lah. Dan ini adalah ekspresi saya bahwa kesepian itu hanya berdiam di sudut akal karena namaku di hatimu adalah teman ramai dan bahagiamu. Gitu. Yang tadi awal saya sempat bilang bahwa saya orangnya itu sebenarnya pemalu, saya orangnya pendiam, diam-diam bikin malu sebenarnya gitu. Jadi ya itu gitu. Apa ya? Dulu saya sempat dibilang badut lah. Badut dalam artian mencoba untuk selalu bikin rame di satu tempat. Gitu. Harapannya sih memang selalu bisa bikin ketawa orang lain gitu. Bahwa dengan bikin ketawa orang lain bisa bikin bahagia juga mereka itu gitu. Jadi lebih ke sana lah. Itu gambarannya. Bisa juga kursi ini menunggu pewaris selanjutnya dari generasi penerusnya Pak Dr. Dadan ini. Dilanjut Ya. Teh Tia. Nah. Ini diambil malam tahun baru 2020 nih. Malam tahun baru saya nenda, saya camping. Pas lagi memang hujan gede-gedenya tuh saat itu. Jadi ini gambaran titik air di atas tenda. Saya coba bacakan captionnya, rinduku adalah tetes air hujan yang berjatuhan tanpa jeda tak mereda. Gitu. Disesuaikan dengan situasi saat itu yang hujan gede nggak berhenti gitu loh. Menunjukkan bahwa rindu apa ya, gaya rindunya saya seperti itu gitu, jatuh terus tanpa jeda, nggak pernah reda. Gitu aja jadi. Dilanjut aja Teh. Nah, ini dia. Ini esensi yang ketiga. Jadi, saat melihat suatu momen yang kemudian kita rekam, entah itu berupa kata ataupun sebuah gambaran, disimpan di dalam akal sebagai kamus yang akan kembali kita keluarkan di saat yang sesuai dengan suasana hati. Pasti akan seperti itu. Mungkin istilahnya apa? Deja vu ya. Dimana sepertinya kita pernah sampai di titik itu, walaupun lupa gitu. Tapi biasanya
akal dan hati itu akan selalu mencoba mengembalikan apa yang kita anggap pernah. Yang tadi saya sebutkan juga sebelumnya, esensi yang kedua bahwa pada kenyataannya ada waktu-waktu tertentu di mana kita menjadi lebih aktif, ekspresif, dan kreatif, yaitu saat jatuh cinta, cemburu atau merindu, dan saat ditinggalkan. Jadi seperti itu Mas Didi. Ini kalau nggak salah masih ada 5 gambar nih ke depan nih. Dilanjut aja Teh. Ini sih di ruang tamu nih. Adalah kamu egoku dalam diam dan aku mencintaimu sangat dalam. Saya buat caption ini dengan gambaran kembang, gambaran bunga, karena memang terkadang rasa cinta itu diekspresikannya dengan bunga gitu. Baik lagi, saya lebih banyak diam dibanding banyak ngomong, dan itu cara saya gitu. Itu emang cara saya. Dan rasa cinta saya itu adanya lah pada istri itu sangat-sangat dalam. Dilanjut Teh. Ini juga menarik nih. Layaknya kenangan yang sengaja dilupakan, semakin aku teronggok di pojokan. Captionnya sebenarnya bukan kemana-mana, bukan kenapa-kenapa. Ini saya melihat bahwa ada satu ini waktu di Cikapundung tanggal 13 kemarin. Ini dingdong nih. Ini alat dingdong, alat kita gede bareng dulu mungkin Mas Didi. Ya. Yang sekarang udah tergantikan dengan yang lain. Gitu. Di pojokan. Aku nggak pernah main. Aku nggak. Teh main karet ya. Jadi ya itu gambarannya bahwa ini ada sesuatu sebenarnya ini memorable gitu loh, sesuatu yang apa? Yang pernah ada gitu loh. Nintendo Om. Nintendo. Kenapa? Nintendo Pak Dokter. Jadi ya itu tadi gitu, ini gambarannya seperti itu. Ini nggak kemana-kemana, nggak kenapa-kenapa sebenarnya. Cuman saya melihat bahwa ini barang, ini kursi itu adalah sesuatu yang sengaja dilupakan, pada apa ya? Mungkin masih bisa dipakai gitulah, atau diapalah misalnya untuk jadi apalah. Tapi memang sengaja teronggok gitu di pojokan pasar antik nih, pasar antik Cikapundung ya. Gitu. Dilanjut aja Teh. Nah, kembali saya menampilkan gambar bangku. Entah aku yang sabar atau terlalu merindu, pun kini hanya bisa menunggu. Lalu berharap pada waktu bahwa aku akan kembali seperti yang dulu. Balik lagi bahwa yang namanya waktu nggak pernah bisa diputar ulang untuk mundur ke belakang. Saya melihatnya bahwa bangunan tua yang udah keropos, sudah hancur, ditemenin sama bangku yang sudah rusak ini pun dengan coretan di dindingnya, itu menunjukkan saya melihatnya ini saya gitu. Ini saya nih gitu. Semakin keropos dalam artian memang umur yang semakin bertambah. Terus coretan-coretan dindingnya itu adalah coretan perjalanan hidup gitu. Bangku yang rusak ini menggambarkan bahwa ada sesuatu yang mungkin, ini menurut saya, ada sesuatu yang mungkin sebenarnya bisa saya perbaiki gitu. Ada sesuatu yang mungkin sebenarnya bisa tidak harus saya kerjakan gitu. Makanya saya berharap bisa kembali seperti yang dulu. Seperti yang dulu bahwa bangku ini masih bagus, masih bisa diduduki, masih nyaman untuk dipakai lah gitu. Gitu. Ini filosofi saya yang saya ambil dari foto yang saya bikin ini Mas Didi. Ya, Pak Dokter. Dilanjut Teh Tia. Nah, balik lagi.
semakin kesini semakin apa? Semakin menunjukkan itu tadi lah, waktu dan umur lah ya. Hanyalah aku setitik terang di luar sana, namun bila malam mulai meredup, bila malam mulai mendekap, yakin bahwa akulah cahaya dalam gelapmu. Gitu. Berharapnya seperti itu gitu loh. Saya selalu bilang sama anak-anak bahwa ambil yang baik-baiknya aja dari apa gitu, ambil contoh yang baik-baiknya dari saya gitu. Karena saya berharap bahwa walaupun cahayanya nggak terang benderang, saya bisa menjadi panutan, saya bisa menjadi contoh mereka untuk jalan selanjutnya gitu. Saya berharap bahwa dengan cahaya yang sedikit ini saya bisa menjadi penerang gitu dalam perjalanannya mereka. Gitu Mas Didi. Dilanjut teh. Dan ini adalah yang terakhir sepertinya. Ini aku dalam gundah dalam hujan, karena kamu tahu kita dan hujan adalah kenangan dalam genangan dan setumpuk rindu. Saya ambil di sini, saya ambil foto ini, ya maksudnya saya jadikan ini sesuai dengan kondisi sekarang. Bogor sudah mulai hujan, udah masuk musim hujan gitu. Dan ya itu tadi, balik lagi ke ujungnya tuh. Gimana Mas Didi? Enggak, dulu waktu kenalnya mesti kebanjiran kali, Pak Dokter. Caranya mengenang genangan. mengenang kenangan dalam genangan. Ya, mungkin sepertinya ini yang terakhir ya. Ya, iya nggak sih? Kang Ruli. Nah, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Aplaus buat Pak Dokter. Siap, terima kasih. Ya, luar biasa teman-teman semua. Kita jadi di sini kita bisa banyak belajar bahwa fotografi yang disampaikan oleh Pak Dokter Dadan ini, bahwa fotografi bagaimana menjadi sebuah medium untuk belajar tentang subjek yang paling orisinal dan juga mencerahkan. Artinya fotografi tidak hanya tataran tentang perubahan teknologinya, tapi bagaimana fotografi juga menjadi sebuah perubahan kultural, mengajak orang, mengajak kita sebagai manusia untuk lebih berpikir, bersikap, berrelasi, dan bertindak dari apa yang ada di sekitar kita. Dan fotografi dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Dadan ini memiliki peran besar dalam mentransformasi hidup manusia. Itu dari saya Pak Dokter, sekilas catatan gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan open mic. Ya. Iya, silakan. Boleh dulu. Pertanyaannya jangan susah-susah ya. Kalau saya ini senang malam ini ternyata ini ya, baru tahu saya nama panjangnya Dilan tuh ternyata Dilan P. Rahman ternyata. Keren. Udah ada yang nanya belum? Sambil nunggu coba aku ada yang tanya ini. Ada. Silahkan. Teh Fitri, Pak boleh nanya enggak? Nah, itu mah nanya di kamar aja. Aldi masih ada nggak tadi? Aldi nanya tuh. Aldi. Sebentar. Aldi dulu aja, aku langsung nyari. Aldi dulu aja. Oh, layarnya. Ya. Sebentar. Ya. Mungkin Kang Ruli dulu aja, silakan. Oh, boleh ya? Ya, boleh. Sedikit untuk coba tadi ini mencerna nih sebenarnya gitu ya dari yang Dokter Dadan presentasikan. Ini sangat menarik. Mungkin tadi Mas Dik dari awal sudah menyinggung-nyinggung soal
kontemporer, mungkin saya pikir juga ini kayaknya memang apa ya, sebuah cara untuk bercerita lewat visual atau visual naratif mungkin ya bisa dibilang tuh ya, benar-benar dengan cara yang kontemporer nih gitu. Terus tadi juga judulnya kan keren banget ya gitu, ketika akal, mata dan hati berdamai gitu kan. Baru udah ketahuan deh gitu ya, berdamai ini tanda kutipnya ini kan, waduh gitu kan ya, akhirnya menyimpulkan gitu kan ya, oh ini ternyata berdamai itu ya beginilah gitu kan ya. Ya terus saya coba mau ulas sedikit. Jadi ajaib kalau menurut saya mah gitu ya. Karena begini, ini tuh sangat penuh dengan majas ya, gaya bahasa gitu. Yang mungkin kita kan banyak ini mungkin kalau kita belajar secara tekstual, oke lah gitu kan, mudah terbayang. Tapi ini kalau sudah dikonvert jadi visual itu loh gitu kan ya, wah terus ini akan jadi luar biasa, karena kan ada juga jadi unsur di situ imajinasi seperti itu kan ya, proyeksi, hal seperti itu. Jadi lebih ke ini nih kalau motretnya ini yang bekerja nih alam bawah sadarnya Pak Dokter nih yang muncul nih gitu kan. Ya kalau tadi kita bicara soal kata-katanya, rangkaian katanya itu kan, nah ini proses sih ngebayangannya dari proses akal ya, ini kan buah pemikiran gitu kan, dia lebih terstruktur lah gitu kan ya gitu. Tapi kalau udah masuk visual kan nanti ada teman-temannya yang lain nih gitu kan, yaitu tadi gitu ya, antara persepsi, cara pandang dengan konsepsi gitu kan, sebuah pemikiran kan, sebuah konsep merangkai kata seperti itu. Nah, terus juga akhirnya yang menarik juga satunya ini kan proses ya, gitu. Prosesnya dalam artian dia bisa bolak-balik gitu kan, kadang tekstualnya dulu gitu kan, baru visualnya, kadang ada visualnya tapi memorinya Pak Dokter sudah menyimpan kan pemikiran-pemikiran tekstualnya seperti itu. Nah terus juga prosesnya tadi udah menarik sekali gitu. Terus juga ya itu tadi motivasinya ya, bahwa memang akhirnya reflect gitu visualnya itu ya, terus dengan captionnya, terus motivasinya itu untuk apa ya, itu tadi kan cerita banyak yang tadi Pak Dokter ceritakannya gitu kan ya. Nah, saya lebih ke mengingatkan kita gitu kan terhadap hal seperti itu tadi gitu kan ya, ketidaksempurnaan, ketidakabadian. Saya contoh tadi itu tuh dingdong Sega gitu kan ya. Itu benar kan, masalahnya tadinya Sega itu kan nggak seperti itu gitu. Iya. Dulunya tuh pernah baru kan, ya itu pernah baru dan tempatnya nggak di situ gitu, dan disukai banyak orang. Tiba-tiba dia di sudut udah rusak gitu kan, teronggok, udah gitu, boro-boro nggak ada yang merhatiin gitu kan. Ya itu kan jadi ya itu tadi mengajak untuk ayo ingat gitu kan ya, bahwa ya itu nggak ada sesuatu yang abadi ya, seperti itu. Terus belum lagi tadi yang benar-benar yang kalau udah bicara cinta gitu kan ya, ternyata kan ya kalau sepintas kita lihat, wow ini hubungan relationship ya antar manusia lawan jenis gitu kan, ternyata wah di atas itu kan, lebih vertikal gitu tadi yang Mas Didi bilang, lebih spiritual. Jadi bagaimana kita juga berkomunikasi atau bercerita soal hubungan kita dengan sang pencipta seperti itu. Itu aja sih, itu Pak Dokter. Saya kan motret juga kan diajarin sama Kang Ruli. Enggak. Sama Kang Ruli. Bohong. Itu mah dosa bawaan. Pas ketemu kan dosanya sama gitu kan. Sama-sama berdosa jadi berkumpul lah gitu kan. Aduh. Gitu aja sih. Nah sekarang gini, teman-teman yang mau penasaran tuh, mau tanya gimana gitu kan ya. Terus misalnya tuh, Pak Dokter makan apa sih kok gini ya, cemerlang banget gitu kan ya. Empat sehat lima sempurna lah dokter. Masa gini gitu kan ya, jujur-jujuran aja gitu kan. Motret aja bingung, apalagi bikin caption gitu kan. Soal begini deh, orang visual mah, kalau udah masuk tekstual teh, ampun ya gitu. Kalau udah visual mah kan, wow, imajinasi apa bisa seliar mungkin. Tapi kalau udah masuk tekstual kan, ini mesti terstruktur kan.
Gimana terus kita mesti belajar itu tadi kan kayak bahasa mungkin ada alegori, ada metafora gitu. Wah sebenarnya banyak banget tuh tadi gitu kan. Jadi kalau kita bicara ngomong itu majas mungkin bisa satu episode sendiri nih gitu kan ya. Bayangkan kita bisa ngebayangin gini, yang kita tahu kan majas kayak bahasa secara tekstual tuh seperti ini gitu. Sastranya kan begini gitu kan. Masuk begini. Belum lihat lagi visualnya kan puitis ya gitu. Sangat-sangat puitis gitu kan. Dan jadi akhirnya begini ada puisi dalam puisi gitu loh. Udah gitu aja cukup deh saya tuh luar biasa. Silakan teman-teman yang mau penasaran gitu, mau bertanya, ini mumpung ada Dilan Perahman. Iya. Saya memang melihat foto dan puisi Pak Dr. Dadan ada proses metafora kehidupan di mana kehidupan itu meskipun dalam saat ini menyelap profesi dokter, tapi pada posisinya tidak ada hidup yang sempurna, ada kekurangan itu yang menjadi elemen-elemen menjadi sesuatu yang ingin dituju oleh Pak Dadan menjadi kesempurnaan yang maksudnya nanti ketika spiritual tadi seperti tanda itu yang akhirnya kita semua akan kembali pada kesempurnaan itu. Siap. Mantap. Agak Ini saya pun jadi agak tertantang tuh sebenarnya Mas Didi, Kang Ruli. Jadi saya harus dalam artian bahwa memang tadi saya bilang bahwa jujur awalnya saya kenal motret aja hitungannya baru dari 2015 lah. Dengan mencoba segala macam genrenya gitu. Sampai pada satu titik di mana awalnya saya memang senang lebih ke arah ke sastra lah ya mungkin ya Mas Didi ya. Mas Didi mungkin lebih paham, lebih senang bikin caption, lebih senang bikin puisi sajak sebelumnya gitu. Sebelum saya senang motret. Saya ketemu satu titik di mana ini ada hubungannya loh gitu. Ini ada hubungannya dengan apa yang saya tulis, dengan apa yang saya lihat. Gitu. Sampai ada beberapa yang bilang gambarnya, fotonya selalu gambar-gambar yang menganalogikan sesuatu. Kincir angin, atau yang tadi gambaran-gambaran lain. Jadi saya pun jarang untuk memotret orang gitu, atau aktivitas human interest lah. Saya jarang, terkecuali memang saya ikut teman-teman nyetrip. Saya ambil itu. Walaupun ikut nyetrip, saya selalu mengambil momen yang nggak sama seperti yang lain. Saya ada teman Om Bambang tuh yang lagi on juga di sini. Dia pernah ngomong, lu kalau motret street, kenapa kepala orang selalu kepotong gitu. Jadi saya selalu tidak menampilkan wajah, saya tidak menampilkan muka. Itu saya agak selalu bikin dia terpotong dengan artian bahwa pertama adalah saya bilang lebih ke arah privasi lah. Mungkin ini orang bagus untuk difoto, tapi orang itu belum tentu juga mau untuk difoto dan ditampilkan. Jadi terkadang saya selalu memang gambar-gambar selalu saya agak sedikit potong. Kang Herdiana pun tahu bahwa ada beberapa foto saya yang menampilkan orang, saya pernah ngomong sama Kang Herdi, ini bukan tipikal saya nih. Saya motret tuh nggak seperti ini gitu. Saya selalu menggambarkan manekin, saya selalu menggambarkan simbol-simbol. Karena apa? Saya melihat bahwa simbol-simbol dan barang-barang itu nunjukin kita loh gitu. Itu menunjukkan kita, pada prinsipnya itu menunjukkan kita. Kalau saya menggambarkan orang, human interest dan segala macam, itu adalah gambaran orang tersebut, bukan gambaran saya. Dan bukan gambaran orang pada umumnya lah. Karena masing-masing kita punya model, punya emosi masing-masing lah. Saya melihatnya kayak begitu. Balik lagi, jadi kosakata itu yang saya bilang dari tahun 90-an saya senang menulis pendek. Masih saya tuh senang menulis kata-kata semua pendek-pendek lah. Saya jarang bikin pen atau cerbung bahkan gitu ya, atau novel dan segala macam karena kalau udah panjang saya mentok. Jadi saya selalu ngambilnya pendek-pendek dan diharapkan to the point, langsung ke intinya apa gitu. Walaupun memang balik lagi tidak semua juga mengerti apa yang saya pengen orang tahu gitu. Seperti itu sih gambarannya.
Iya. Ah, ini kayaknya terhanyut semua. Ini ada beberapa komen dan beberapa pertanyaan. Cuman mungkin malam ini memang sangat lengkap ya. Kita melihat visual, kalau orang-orang itu kan selalu, misal ada visual dan kata-kata, selalu tertariknya kepada visual dulu gitu ya. Mata kita tuh tertariknya, tertujunya pasti pada visual dulu. Ini udah visualnya begini ya, hebatnya gitu. Ditambah kata-katanya, sajaknya itu dalam banget. Ditambah malam ini yang bacain semakin lagi yang merasakan. Jadi semua komennya tadi, wah Dilan melewat, nggak bisa motret Dilan mah. Gombal doang. Gitu kira-kira. Terus ada pertanyaan dari Aldi, Pak, bagaimana untuk melatih visual menjadi sinkron dengan bikin yang indah? Itu tadi gitu. Ada satu kalimat yang saya diajarin sama ada senior lah, fotografer, bilangnya begini. Keep jepret, batting before click. Keep jepret, batting before click. Jadi terus motret, apapun dipotret. Tapi sebelum memotret, orang-orang selalu ramai sekarang, anak-anak selalu ramai, selalu ngitung shutter count dan segala macam. Misalnya dia mikirnya gitu, keep jepret, batting before click. Selalu motret setiap hari. Jujur di tas saya tuh isinya bukan stetoskop, bukan alat suntik dan lain-lain. Tas saya tuh isinya kamera. Jadi ketemu momen aneh selalu jepret, kumpulin aja dulu fotonya. Tapi diharapkan sebelum kita ngejepret, itu kita mikir dulu nih, oh apa ya gitu. Ini yang mau dipotret sama saya ini apa gitu. Dengan harapan bahwa hal itu nanti akan sinkron tuh. Akan sinkron dengan yang tadi saya bilang bahwa saya dulu lebih senang menulis dibanding memotret. Nah, itu nanti akan saya coba hubungkan tuh. Oh, ini foto ini, kata-katanya yang cocok ini nih. Atau saya udah punya kata-kata ini, saya tinggal cari momennya yang mana nih. Karena setiap hari saya ngeklik gitu. Walaupun nggak ada tema. Yang saya tahu nih, Aldi nih sekarang udah punya tema nih. Tema hari keempat adalah senyum dia kalau nggak salah. Jadi dia belajar seperti itu. Kalau saya ya nggak sesuai tema. Pokoknya yang menurut saya menarik, yang menurut saya lucu tadi, itu saya foto. Lucunya saya itu terkadang sama teman-teman yang lain disebut aneh. Gitu. Ya motret tadi lah, motret bangku rusak, motret ranting di setu ya kayak gitu kan, maksudnya aneh gitu menurut mereka, padahal menurut saya itu adalah lucu. Jadi tinggal menyambungkan dengan foto yang saya sudah punya dengan kata-kata yang sudah saya kumpulkan sebelumnya. Seperti itu. Aldi, ayo kita hunting bareng nih. Kan janji. Terkacau. Ada lagi? Pak dokter, ini karena tasnya penuh penuh bukannya alat medis tapi kamera, seperti kemungkinan terinspirasi sama Chef Dove ketika dia menentukan estetika dari pisau beda ini. Kayak gitu lah. Itu tadi masih saya baru senang motret 2015, berarti ke 2020 baru 5 tahun. Saya sekolah kedokteran itu 7 tahun lah, kurang lebih lah. Kan lebih banyak sekolah itu, jadi rada bosen gitu ke sana teh gitu. Udah mas sekolahnya di sana. Jadi untuk menghilangkan rasa bosan ya ke sana lah, mengembalikan apa yang pertama kali saya suka. Wah, ya itu ini mungkin dari Om Bambang Suryadi. Dok, dan saya surprise dengan 2 foto tadi, yaitu yang bayang pintu dan foto biang lala. Di sana pasti banyak yang tidak menyangka ternyata cerita mengenai ibu dan yang Maha Esa. Kenapa dalam visual kata tidak terlihat langsung bahwa itu menggambarkan ibu dan yang Maha IME, pasti banyak yang mengira itu untuk istri. Iya, Nah itu tadi. Ini nyanyinya bilang mewakili saya, Om Bambang Nuhun. Jadi ya itu tadi gitu. Cara saya mengekspresikan sesuatu ya seperti itu gitu. Ya mungkin Om Bambang itu juga tahu bahwa kata-kata yang saya bikin malah bikin dia bingung. Gitu. Padahal saya berharap bahwa
yang tadi awal saya sebutkan bahwa saya berharapnya orang paham apa yang saya foto. Ini foto yang saya ambil tuh maksudnya adalah ini. Nah, mungkin ada di dunia seni ada yang selalu bilang bahwa semakin orang penasaran hasil karya itu malah jadi semakin bagus gitu. Nah, mungkin alhamdulillah ya, jadi Om Bambang penasaran berarti hasil karya saya bagus. Dan kalau nggak dipertanyakan memang bukan karya seni. Iya betul. Ya. Kalau nggak dipertanyakan bukan puisi juga, gitu. Iya betul. Iya, karena kalau kita artinya kan kita ada prosa dan puisi. Kalau kita hanya ini bicara foto yang konotatif dan foto yang denotatif, kata-kata yang konotatif dan kata-kata yang denotatif. Kalau kita hanya denotatif, udah kelar. Sudah selesai. Gitu. Fotonya selesai. Tapi kita bicara di sini adalah bagaimana tentang konotasi baik secara visual literasinya, baik secara aksara literasinya. Jadi ada dua kombinasi di sini. Kita bicara di sini tidak hanya bicara tentang visual literasi, tapi juga bicara tentang visual aksaranya juga ini. Ini yang menarik pada malam hari ini. Sehingga ya wajar ketika ini harus dipertanyakan. Karena puisi memang harus dipertanyakan. Kalau nggak dipertanyakan bukan puisi. Ikutan ngomong dong. Oh, siap Bun. Ini apa ya? Dari tadi tuh dari awal saya tuh cuma senyum-senyum aja ya. Antara kagum sama yang ada dalam pikiran sih pertama gini, ini masih ada ya gitu loh. Hari gini terus apa namanya? Orang yang sangat jadi gini, bersyukurlah gitu loh. Jadi orang yang bisa mensinkronkan otak kiri dan otak kanan gitu dalam waktu yang bersamaan kadang-kadang gitu. Jadi ini kan satu anugerah ya gitu, nggak semua orang bisa. Ketika kita udah ada di visual seperti Kang Ruli tadi bilang, mensinkronkan tekstualnya agak sulit gitu loh. Ketika kita udah berada di sisi tekstual, suka bingung gitu loh memvisualisasikannya seperti apa. Tapi Kang Dadan ini ada di dua-duanya gitu loh. Dan kemudian backgroundnya sendiri yang benar-benar otak kiri gitu kan. Ini luar biasa banget. Ini luar biasa banget gitu. Jadi apa namanya? Memang perlu dilestarikan di benar. Teh Fitri jadi tolong diawet-awet aja ya Teh Fitri. Tapi ini luar biasa gitu loh. Malah kadang-kadang apa ya, generasi milenial sekarang itu kayaknya agak sulit mengekspresikan lewat kata-kata gitu kan, yang sinkron sama visual. Kalau kata-kata ya kata-kata aja gitu kan, kalau visual ya visual aja gitu loh. Nah mungkin nggak tahu ya apa ini udah gennya apa gimana, apa anak-anaknya Kang Dadan ada yang menurun seperti ini apa enggak, ya itu juga mesti di apa namanya, mesti difasilitasi lah paling enggak gitu kan. Apa supaya bisa meneruskan, jangan sampai punah. Kan tadi ada kursi kosong itu, Bun. Ya itu untuk generasi selanjutnya ya. Iya. Tapi ini luar biasa banget lah. Di samping saya senyum-senyum sendiri juga ya, kayak waktu pertama kali nonton Dilan itu kan senyum-senyum sendiri ya, sama gitu loh. Kurang lebih gitu lah. Tapi pengalaman kan berarti Bun. Salut lah, salut apa namanya Kang Dadan, mungkin yang namanya yaitu di umur-umur kita sekarang tuh yang namanya rindu, yang namanya cinta itu udah bukan lagi ke sesama jenis ya, tapi lebih bersifat apa namanya vertikal gitu, dan itu artinya sangat-sangat dalam gitu. Itu mungkin nggak semua orang juga bisa ngerti.
antara kontekstual, tekstual, dan visualisasi itu juga butuh pemahaman yang dalam banget gitu. Kadang-kadang kalau orang yang nggak cerita nggak akan ngerti ini teh maksudnya apa gitu. Nggak banyak juga yang bisa langsung mengartikan oh iya, oh bagus gitu. Makanya ya itu tadi seperti Mas Didik bilang kalau bukan seni ya nggak akan dipertanyakan gitu kan. Intinya begitulah. Ya kurang lebih gitulah dari saya, nuhun pisan untuk inspirasinya malam ini. Silahkan kalau ada yang lain mungkin Pak Bambang atau Pak Hengki mau sedikit ngasih ulasan, silahkan loh. Ditunggu Pak Hengki sama Pak Bambang. Pak Bambang mungkin Pak Bambang, kalau Om Hengki. Om Hengki nuhun udah hadir juga. Mangga silahkan dilanjut ya sama Mas Didik. Om Hengki mas saya minta rumah aja lah. Mangga silakan Tia dilanjut. Ini mungkin Pak Bambangnya sudah terkoneksi, silakan. Silakan. Selamat malam Bambang. semuanya. Wah. Selamat malam. Kabar. Baik. Ini luar biasa banget nih Om Dadan nih. Saya agak-agak kaget gitu ngelihat yang dua foto itu. Buat saya memang ada rasa banget gitu. Karena kan mengandung makna ibu gitu kan. Kemudian juga yang satu adalah mengandung makna yang di atas gitu kan. Dan gak semuanya ternyata Teh Fitri semua gitu kan ya. Jadi punten aja Teh Fitri gitu kan, gak semuanya buat teteh gitu. Bisa juga. Tong GR heula gitu nya, tong GR heula. Jadi ya betul tadi kata Mas Didik juga ya, memang nggak cuma visual yang banyak tersembunyi, ternyata kata-kata juga banyak tersembunyi. Karena kan ungkapan hati, perasaan itu memang bisa aja kan orang merasakannya berbeda-beda gitu kan. Jadi yang nulis mungkin beda gitu kan dengan apa yang melihat gitu kan atau membaca gitu kan, seperti itu. Pokoknya inspiratif banget lah Kang Dadan hari ini. Thank you berat. Terima kasih Pak. Om Bambang ini teh efek pisang goreng sama soju. Oke. Katanya jengkol ya. Nanti kita makan jengkol itu. Ya ini sekarang sudah Om Hengki sudah terkoneksi, silakan. Silakan Om Hengki. Ya pasti. Tapi putus-putus ya. Tapi putus-putus. Om Hengki mungkin koneksinya bisa itu dulu. Iya. Putus-putus. Putus-putus. Enggak, masih putus-putus. Masih putus-putus. Om Hengki keluar heula. Naik pohon seperti biasa. Sambil nunggu Om Hengki, boleh nanya Pak Dadan? Siap. Izin sebentar Om Hengki ya. Begini, kita bicara proses kreatif ya, gitu tadi, antara menemukan kata-kata dan juga menemukan visual gitu. Mencari atau menemukan visual atau memang kata-kata yang terinspirasi dari apa, atau memang yang murni dari perasaan yang paling dalam dari Pak Dokter. Begini, kalau saya perhatiin, jadi kan visualnya pun ini sebenarnya lebih ke foto seni ya, gitu kan ya. Nah, terus ya kalau udah urusan kayak gini kan kerasa banget gitu bahwa dorongannya itu pasti kan liberasi gitu. Nah, tapi kalau kita bicara nanti proses berpikirnya untuk kita menyusun kata itu kan lebih terstruktur gitu kan ya. Bisa dibilang kan ada rules gitu kan. Prosa tuh begini loh, gitu kan ya. Puisi itu seperti ini loh gitu. Nah, gimana nih Pak Dadan dalam prosesnya menuju damai ini ya, akhirnya kan tujuannya itu ke sana gitu kan ya. Kita Sula yang tadi itu tuh kan sinkron gitu kan, terus akhirnya
menuju tadi itu ya kata damai itu. Nah ini prosesnya gitu. Merasa nggak akhirnya gini deh, misal gitu kan ya, ngerasa terlimitasi nggak, terbatasi nggak karena yang apa Pak Dokter apa ini ya pemikiran Pak Dokter itu bahwa ini apa ya, itu tadi kan gitu. Ini ada visualnya gitu kan ya. Nah terus ini mesti ada nih gitu kan ya, secara tekstualnya gitu kan dalam bentukan puisi, prosa atau gitu, ataupun sebaliknya gitu. Soalnya kan tadi ini prosesnya jelas kalau cara kerja otaknya kan berbeda gitu kan. Atau mungkin nggak gini, misal gitu kan, wah Pak Dokter nih dapat visualnya wah luar biasa gitu, terus tekstualnya nggak ngejar gitu. Misalnya apa ya misalnya ini nggak akan nyampe nih kalau dibuat puisi atau prosa karena gambarnya mungkin bisa dibilang ajaib lah gitu. Terus cerita misalnya ini kan pasti berproses kan Pak Dokter ya gitu kan, bisa sinkron apa gitu. Nah ini sebelumnya nih gitu kan, pernah nggak ngalamin tarik-tarikan gitu loh antara yang satu kan mau nggak mau kan ada limitasi dalam artian kan ada rules gitu kan. Sedangkan kalau Pak Dokter bervisual tuh saya perhatiin gitu kan ya, itu mah udah fotonya udah ya apa, udah foto-foto seni gitu yang ini jelas liberasi pemikiran gitu kan. Tadi kan terbukti kan ngomong saya mah penggal kepala apa gimana gitu kan, waduh ya kebayang kan kalau di tetangga sebelah itu pasti dimarahin. Kamu apa kepalanya dipenggal, nah seperti itulah gitu kan ya. Cerita Dokter. Gini Kak Ruli, jadi memang apa ketika saya mengambil foto misalnya, saya mengambil foto, saya misalnya tadi yang persimpangan jalan lampu merah lah, saya melihat itu ada lampu merah dan ada lambang arah belok. Jadi biasanya punten, bukan sombong. Jadi biasanya otomatis saya tuh langsung mikir, kalau misalnya di foto kita ada point of interest-nya. Nah, di foto yang tadi itu point of interest-nya adalah lampu merah yang saya analogikan sebagai kita saat berhenti. Nah, terus yang lambang di atas yang arah berbelok itu pun jadi poin buat saya. Itu poinnya bahwa poin yang kedua bahwa memang saya masih harus terus nih. Ada jalan yang harus saya tempuh, separuh lagi deh jalan saya gitu. Jadi memang dalam perjalanannya yang tadi saya bilang, terkadang kalau misal ada ego lah antara akal dengan hati, yang malah kebentur dengan rule yang tadi Kang Ruli bilang tuh gitu loh. Jadi agak terbentur. Nah, di situ saya coba, makanya saya selalu nggak rajin juga sih. Maksudnya saya senang nulis gitu, saya suka tulis. Tulisan itu saya harap sebagai penengah. Jadi yang menengahi nih, yang menengahi antara ego saya di kepala dengan ego saya di hati. Karena terkadang kepala pengen motret ini, hati belum tentu pas itu, desinkron asaan gitu. Atau ketika hati pengen motret kata si kepala tuh, nah gitu. Nah jadi saya terkadang menengahinya itu dengan nulis gitu. Saya yang tadi saya bilang bahwa klik jepret batting before klik itu. Jadi saya foto, tapi sebisa mungkin sebelum saya foto, saya udah mikir nih, ini yang mau saya foto harus ada artinya nih. Artinya dari mana? Entah dari kata-kata yang memang sudah saya bikin sebelumnya, saya udah punya nih bank datanya gitu. Ataupun demikian, saya lagi nulis nih, saya udah mikir nih, ketika saya nulis, insya Allah pasti ketemu momen yang pas dengan tulisan saya. Saya selalu bilangnya begitu. Jadi sambil jalan yang tadi saya bilang bahwa isi tas isinya kamera, kata-katanya saya pikir saya udah ada, tinggal, ini pas nih, cetrek gitu, otomatis. Apa ya? Mungkin yang tadi maksud Kang Ruli liberasi ya, saya membebaskan diri deh gitu, ngelepas keegoan deh, bahwa foto itu harus seperti ini. Menurut saya balik lagi bahwa orang Indonesia adalah peraturan dibikin untuk dilanggar. Jadi jadi peraturan teknis yang ada saya bilang jangan jadi patokan baku. Bukan berarti kita meninggalkan, tapi sebisa mungkin jangan kita terpaku dengan hal-hal yang seperti itu. Walaupun jujur kalau bisa diperhatikan mungkin gambar dari 25 gambar yang tadi nih Kang Ruli, kalau teman-teman perhatikan ada satu gambaran bahwa intinya bahwa foto saya itu khasnya apa? Si objek pasti ada selalu di sebelah kanan. Nggak tahu kenapa lah itu. Itu emang udah mungkin udah terbiasa ya. Jadi saya selalu menggambarkan objek itu ada di sisi sebelah kanan.
Gambar yang komedi apa? Yang biang lala tadi lah. Dia posisi sebelah kanan. Kursi posisinya sebelah kanan. Bayangan bayangan tadi yang di statue pun sebelah kanan. Refleks lah itu, Kang Ruli. Mungkin karena orang mungkin beranggapan bahwa kanan bagus gitu. Tapi sebenarnya nggak itulah. Tapi saya refleks memang selalu nggak tahu kenapa menempatkan itu selalu di sebelah kanan. Mungkin itu satu rule yang sampai saat ini belum bisa saya lepas tuh egonya. Gitu Kang Ruli. Oh, iya. Oh, mungkin itu sebuah simbol juga Pak Dadan. Kanan kan bisa kanan mah tangan baik gitu ya. Nah, itu dia. Oh, memang motivasinya hal baik. Coba kalau misalnya meureun ya mungkin ya kalau kiri gitu. Pasti karyanya tuh hoax. Wah, dokter ini bahaya kalau dia misalnya milih jalur kiri gitu kan ya. Bukan berita baik yang dia kirim, dia bikin hoax nih. Oh, bahaya. Soalnya ilmunya sama. Ya, gitu. Wah, itu apa gini kan sama-sama menggiring ya gitu kan. Yap. Tinggal pilih kan sebenarnya Pak Dokter ya. Mana kita mau ke hal yang buruk apakah hal yang baik. Tapi Pak Dokter memilih hal yang baik. Itu milih ke kanan. Wah, alhamdulillah. Sip. Nuhun Pak Dokter. Saya coba ke kiri jadi buzzer, nggak pernah dipakai. Wah. Ayo teman-teman. Ya, nanya sih. Pak Dokter, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Dengan banyaknya sekarang ini kita di dunia ini kita sudah dibumbui oleh banyak gambar. Apakah dengan menghadirkan sebuah karya-karya yang puisi, yang puitis, itu apakah itu merupakan salah satu bentuk ekspresi yang lain dari sebuah kejenuhan dari media fotografi yang mungkin yang dirasakan oleh Pak Dokter dengan melakukan kombinasi itu? Saya beranggapannya begitu bahwa dengan dunia kerja saya gitu, masih di yang tingkat stresnya sekarang semakin tinggi tuh. Jadi ada tempat, ada jalan di mana kita bisa saya beranggapannya begitu. Saya memotret dan saya bikin puisi itu adalah sarana saya berekreasi dan berelaksasi. Jadi pun cara saya mendekatkan diri pada yang kuasa lah. Jadi relaksasi, rekreasi, dan lebih ke arah spiritualnya tadi yang kita sempat bahas tuh Mas Didi. Ya, jujur stres lah. Kerja sekarang stres. Dengan suasana pandemi seperti sekarang makin stres lah. Jadi saya melihat bahwa ini adalah cara saya menghilangkan rasa stres itu gitu. Ada teman yang sempat bertanya bahwa dan kenapa sih lu nggak motret momen misalnya di rumah sakit deh gitu. Katanya momen yang sekarang ini menjual dalam tanda kutip. Saya bilang suasana kerja saya adalah sifatnya personal antara human to human gitu. Jadi nggak mungkin saya mendokumentasikan hal-hal seperti itu karena saya sudah disumpah bahwa hal-hal seperti itu tuh bukan untuk diekspos, bukan untuk dijual dalam tanda kutip gitu. Jadi saya mencari pelampiasannya adalah dengan itu tadi di jalan ketemu yang lucu, itu yang saya ambil. Gitu Mas Didi. Siap Pak Dokter. Barangkali ada pertanyaan yang lain, Ri? Ada yang masih belum ada, tapi coba kita hubungi dengan Om Herdi. Om Herdi. Dari tadi komen harus mau diangkat. Ayo. Nah, Herdi mah guru saya. Karena mirip ya memang Om Herdi itu kan kemarin waktu Creator Room yang lalu juga sempat membahas seperti ini sama ya kurang lebih. Jadi mungkin bisa kasih sepatah dua patah kata nggak mau gitu dia mah bersembunyi ini. Atau mungkin ke Om Hengki tadi kayaknya udah keluar kemudian nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oh ada. Udah, tunggu. Silakan Om Hengki, udah lancar kah internetnya? Ya. Tes. Ya. Bagus. Sip.
Ya, saya cuma bisa terima kasih aja sama terutama kayak EduPro gitu ya. Sebenarnya banyak sekali yang kita bisa ambil gitu ya. Pembelajaran gitu ya. Gratis. Ini seperti rahmatan lil alamin, ya enggak? Ya, beli kuota, ya enggak, dapat ilmu. Ya enggak? Nggak usah bayar kursus. Banyak nggak disadari, kita ini banyak belajar dari teman-teman semua. Apalagi Om Agus, Om Dadan nih, Dokter Dadan ya. Terutama EduPro sebagai penyalur ilmu sebenarnya. Om Ruli juga ya. Banyak sekali yang kita nggak sadari kalau kita lihat foto-foto orang lain itu kesannya, gue juga bisa gitu ya. Gampang gitu. Tapi kan ide original itu yang mahal sebenarnya. Saya pemula di fotografi. Nah, saya justru banyak belajar bukan dari kursus, tapi dari teman-teman yang selalu berbagi gitu. Tanpa disadari juga sebenarnya dengan EduPro ini kita ini bahagia gitu. Bahagia karena dapat ilmu fotonya. Karena kita mau foto kan mau bahagia seperti Dokter Dadan gitu ya. Bahagia dia dengan kalau tetangga baca puisinya bisa kelepok-kelepok gitu. Ya, bahaya tuh kalau tetangga baca puisi dia tuh bisa kelepok-kelepok gitu. Terus lagi. Diajarin sama lu, Bos. Tapi anyway, terima kasih banyak lah. Kita banyak ilmunya, banyak sehingga tiap harinya kita bisa bahagia gitu, bahagia dengan foto-foto kita yang lebih baik karena ya ilmu dari teman-teman tadi. Amin. Ilmu dari teman-teman itu aja yang saya bisa sampaikan. Thank you so much buat EduPro sebagai salur ilmu. Terima kasih. Terima kasih. Banyak mendukung EduPro juga ini. Meskipun belum sempat ketemu ya, tapi kita sudah banyak itu. Silakan Mas Didi kalau mau dilanjut lagi. Baik. Kembali lagi Pak Dadan. Siap. Kalau kita bicara ini malah bicara spiritual ini, spiritual dalam konteks fotografi. Kalau artinya kalau dalam bicara tataran Islam itu kan ada syariat, torekot, ma'rifat, hakikat. Nah kita ini bicara tentang hakikatnya ini. Hakikat foto. Hakikat fotonya ini. Iya, dari awal kan memang sudah seperti itu ya. Kita tidak bahwa dari gambar-gambar yang dihadirkan bahwa kehidupan itu sebenarnya dari simbol-simbol yang dihadirkan oleh Dokter Dadan, artinya bahwa kehidupan tidak selamanya juga sempurna, indah dan sebagainya, tapi juga ada ketidaksempurnaan yang bisa melengkapi kesempurnaan itu nantinya. Nah, seperti itu artinya dalam hakikat foto yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter Dadan itu kan bagaimana yaitu tadi kita ini membangun sebuah kultural baru dalam kehidupan kita. Membangun sebuah rekonstruksi baru, kita sudah tentang gagasan, tentang ide, tentang bagaimana sebuah melihat fotografi itu tidak hanya saklek secara denotatif, fotonya cuma gini, gitu. Tapi bagaimana memahami sebuah fotografi itu universal dengan berbagai makna yang sesuai dengan pengalaman pribadi dari fotografernya. Dan foto-foto tadi seperti Pak Dokter Dadan kan hakikat foto banget gitu, artinya spiritual banget yang ingin menyampaikan bahwa ini komunikasi saya baik secara visual maupun secara aksara kepada Tuhan saya gitu. Kan gitu ya. Mungkin itu yang bisa ini. Dan bagaimana itu? Ini kan mungkin butuh proses panjang, butuh semedi, butuh pendalaman. Lah, saya ini kembali lagi sama seperti orang ini proses karena proses ini kan juga dilihat dari fotonya Dokter Dadan juga ada refleksi atau bayangan. Nah, apakah dari bayangan-bayangan kehidupan sebelumnya atau bayangan-bayangan yang ke depan yang ingin disampaikan itu yang menjadi latar belakang Dokter
dan membuat sebuah karya seperti itu gitu. Terima kasih Mas Didi. Jadi awalnya yang tadi saya bilang bahwa saya ikut potret 2015 itu adalah lebih ke arah ikut-ikutan. Awalnya ikut-ikutan motret, gitu kan. Sampai pada satu titik di mana saya pribadi ditinggalkan sama yang ngajak saya, sama komunitas saya. Saya ditinggalkan. Gitu. Entah apa alasannya, gitu, entah gimana, gitu. Saya juga nggak tahu. Kemudian berjalannya waktu, saya terpacunya seperti ini. Nah, kasarnya, lu bisa moto itu, berarti gua harus bisa moto itu. Karena saya ditinggalkan tadi itu, Mas Didi. Lu bisa moto itu, berarti gua harus bisa moto itu. Sampai pada satu titik, dalam tanda kutip, saya bisa melebihi mereka. Kemudian, akhirnya saya semakin ke sini, saya selalu memotret yang itu tadi, yang lucu dan aneh itu tadi. Dengan pemikiran bahwa saya bisa moto ini, lu belum tentu bisa moto seperti ini. Plus ditambah adalah ketika memang saya senang nulis tuh, Mas Didi. Jadi, yang itu tadi, saya selalu klik, tapi sebelum klik, itu saya selalu think gitu. Sebelum saya jepret, saya selalu think. Ini yang saya jepret ini apa? Ini yang saya jepret ini esensinya apa? Ini saya jepret ini untuk apa gitu. Jadi sebisa mungkin memang pada akhirnya malah jadi asal jepret. Jadi asal jepret, cetrek dengan pemikiran bahwa saya udah punya stok caption, saya udah punya stok puisinya, saya udah punya stok sajaknya. Tinggal saya cari yang pas, cari yang cocok, walaupun pada kenyataannya nanti di jalan ada yang langsung saya bikin tuh. Saya foto, saya langsung catat. Saya foto, saya langsung catat. Kenapa bisa seperti itu? Saya juga nggak ngerti gitu ya Mas Didi. Maksudnya, kok bisa gitu seperti yang tadi Mas Didi bilang, bisa bikin karya seperti ini, atau dengan foto seperti ini. Saya juga, jujur saya juga nggak terlalu itu Mas Didi, nggak terlalu memperhatikan malah. Oh iya ya, saya seperti itu ya gitu. Malah jadi pertanyaan juga Mas. Begitulah Mas Didi, balik ke pengalaman bahwa yang tadi saya sempat bilang, ketika kita ditinggalkan, itu jadi kita akan semakin berkreasi lah gitu. Kita punya kreasi, kita semakin kreatif, kita semakin ekspresif untuk menyampaikan dalam tanda kutip tuh unek-uneknya kita, unek-unek pribadi, unek-unek orang ke orang lain, unek-unek ke lingkungan, bahkan maaf unek-unek saya ke yang atas gitu. Lebih gitu aja sih. Jadi. Karena saya mencatat itu dari puisi-puisi Dr. Dadan itu lebih banyak kata aku, rindu, menunggu, dan kembali. Siap. Artinya dari kata-kata itu kan, ini kan jelas kalau saya memaknai tidak hanya rindu, kembali, dan pulang gitu. Nah, makna pulang ini kan pulang yang kemana kan gitu. Artinya gitu kan. Ya. Nah, kita semua kan pasti akan pulang gitu. Betul. Seperti itu. Betul Mas itu. Balik lagi itu tadi gitu. Apa ya? Pokoknya udah separuh jalan lah. Iya. Kita ini udah separuh jalan lah. Mungkin teman-teman yang lain yang tadi generasi milenial kayak Teh Tia, kan generasi milenial lah ya. Sebelahnya juga ya. Insya Allah kan masih panjang tuh gitu kan. Nah kalau kita gitu kan, ya kan tinggal sedikit lagi gitu. Punten tadinya sih mau ngebahas soal rambut ya, rambut semakin memutih nih gitu. Tapi ada Kang Ruli mau Bambang. Itu beda milenial kolonial. Apakah masih ada yang mau bertanya karena sudah jam 10? Atau Mas Didik masih mau ada yang di barangkali teman-teman barangkali mau open mic atau gimana sih biar diskusi langsung dengan
Dilan Dadan kata Om Ruli. Dilan Rahman atau Dilan Rahman ya? Dilan Rahman. Dilan Rahman. Herdi mana nih Herdi? Harus dikasih kesempatan ini harusnya. Iya. Teh Fitri nih sebagai orang yang dekat coba. Aduh. Nggak mau. Nggak mau. Aduh. Di kode curang. Ya, apakah kita sudahi saja, Mas Didik? Om Monggo, Dadan? silakan. Pak Dokter gimana? Yap. Pak Dok. Enggak. Ya. Silakan. Baik, saya tutup ya. Terima kasih Pak Dokter Dadan. Pada malam hari ini kita benar-benar sangat luar biasa bahwa kita tidak hanya belajar tentang visual literasi saja, tapi juga bagaimana kita belajar malam hari ini, yakni dengan tentang literasi aksara juga. Bagaimana memadukan dua hati yang sangat berbeda menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Memadukan antara kata dan visual menjadi suatu karya yang sangat luar biasa. Pada artinya karya-karya Pak Dadan ini, Pak Dr. Dadan adalah bagaimana sebenarnya adalah sebuah hakikat filosofi yang sangat berat, filosofi yang artinya tidak hanya kalau bicara syariat dasarnya saja, tapi sudah berkaitan dengan sebuah gambar, visual, fotografi telah mengajak kita belajar tentang originalitas, belajar tentang mencerahkan, belajar bagaimana kita juga membuka wawasan baru, membuka universal cara memaknai sebuah foto dan sebagainya. Dari saya mungkin itu aja, Dik. Terima kasih Pak Dr. Dadan sebelumnya dan Terima kasih teman-teman dari peserta EduPro, Creator Room. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Om Ruli, Bunda, Mas Agus dan teman-teman EduPro yang lainnya. Dari saya bersalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa selfie dulu. Boleh dibuka kameranya, silakan teman-teman. Mohon semua terima kasih. Terima kasih banyak. Kita selfie dulu aja. Oke. Kang Agus mau ikut sini apa gitu? Gitu. Curang. Gimana sih? S3. Iya. 1, 2, 3. Ya, Oke. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di Kreator Room depan. Selamat malam. Selamat malam.